Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 121 adalah pujian yang meneguhkan hati tentang Allah sebagai penjaga dan pelindung anak-anaknya. Tuhan, penjaga Israel. Pemazmur menyatakan bahwa Allah yang menjaga kita tidak akan terlelap. Pemazmur kembali menegaskan kebenaran itu di ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sungguh tak terbayangkan, Allah tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia senantiasa menjaga kita semua, seluruh ciptaannya. Dia tidak harus melakukannya, tetapi dia memilih untuk melakukannya karena kasih-Nya yang besar. Layaklah kita memuji Dia untuk janji penyertaan-Nya yang luar biasa itu. Mazmur 121 ini juga dikenal sebagai salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar di Bait Suci Yerusalem. Sampai hari ini pun, Mazmur ini masih dipakai dalam mengawali sebuah perjalanan. Di sini terlihat jelas, pemazmur sangat mengerti bahwa tidak ada yang bisa diandalkannya selain Tuhan. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mendapatkan sumber pertolongan. Namun tidak ada pertolongan di situ. Pada waktu itu, gunung mempunyai peran yang sangat penting sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Selain itu, bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah tempat Tuhan bertahta. Bangsa-bangsa lainnya pada zaman itu juga selalu melihat gunung sebagai tempat Allah mereka bertahta. Pemazmur memakai kata gunung-gunung sebagai gambaran bahwa dia sedang mencari alternatif pilihan untuk menemukan sumber pertolongan yang lain. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Pemazmur melihat betapa hebatnya Tuhan. Dia dapat diandalkan dalam segala hal. Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia senantiasa menjaga dan memelihara, serta menjamin seluruh perjalanan hidup pemazmur. Bukankah Tuhan yang kita sembah begitu luar biasa? Namun, apakah kita benar-benar mengandalkannya? Ataukah kita malah mencari pilihan-pilihan lain selain Tuhan? Sayangnya, itulah yang tanpa sadar sering kali kita lakukan. Kita lebih mengandalkan diri sendiri, orang tua, kekayaan, kerabat, atau kekuasaan. Padahal, bukankah lebih baik jika kita mengandalkan Tuhan? Oleh karena itu, menjadi perenungan bagi kita, siapakah yang selama ini kita andalkan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan yang luar biasa itu atau tidak? Jika kita masih mengandalkan yang lain, lihatlah pemazmur dan belajarlah dari dia yang selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Dengan begitu, perjalanan hidup kita akan aman dan langkah kita menjadi makin mantap. Sebab kita tahu siapa pribadi yang kita andalkan itu. Tuhan Yesus Kristus merupakan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup umat Kristen. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh umat karena Tuhan akan memberikan perlindungan dan pertolongan yang luar biasa. Tuhan Yesus telah memutuskan untuk menjadi pelindung manusia. Dia selalu terlibat dalam pemeliharaan setiap orang percaya dengan hikmat, kuasa, dan janji yang sama. Tuhan Yesus selalu terjaga dan waspada untuk mengawasi anak-anaknya. Bahkan setiap langkah orang yang dikasihinya selalu dijaga dan dilindunginya. Kita hanya perlu menyerahkan hidup pada pemeliharaan Allah dan melekat padanya. Dalam hidup kekristenan, kita mungkin dihadapkan dengan beberapa rintangan dan tantangan. Namun tidak perlu takut, karena itu semua diizinkan oleh-Nya untuk mendatangkan kebaikan. Selain itu, Tuhan Yesus juga selalu siap mengulurkan tangan-Nya untuk menuntun dan menolong kita anak-anaknya.
Tuhan akan menjaga kita, umat perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak terlelap dan tidak tertidur. Bahkan Roh-Nya yang kudus tinggal tetap dalam kita, menjaga, melindungi, menguatkan, dan memimpin kita. Karena itu, kita harus mengandalkan kuasa dan penyertaan Allah melalui Roh Kudus, memohon petunjuknya setiap saat, dan mengikuti pimpinannya ketika kita akan melakukan segala perintahnya dalam hidup kita, maka kita akan aman dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu ya Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Allah yang tidak terlelap dan tidak tertidur, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menghadirkan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun agenda kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan